Baik, sekarang kita masuk ke bab 10. Bab 10 tentang pemanasan global. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas rumah kaca seperti CO2, metana, siklus air, dan gas lainnya. CO2, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan atau radiasi matahari, namun mampu menangkap dan menyerap cahaya matahari yang memancar ke bumi. Radiasi yang sebagai terserap akan direfleksikan kembali oleh bumi. Dalam keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali adalah sama. Proses efek rumah kaca. Ketika radiasi matahari mengenai permukaan bumi, bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi dipancarkan kembali ke atmosfer, namun terhalang polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini menahan beberapa panas yang terperangkap dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Berikut ilustrasi proses rumah kaca. Para ilmuwan mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bumi jauh lebih dingin jika ada atmosfer. Adanya gas rumah kaca sehingga bumi layak dihuni. Tanpa adanya gas rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 Fahrenheit atau 15,6 Celcius. Pemanasan global pengertian. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penggunaan bahan bakar fosil, penambangan dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman dan industri menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah banyak, meningkatkan konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 mempengaruhi kadar panas di bumi. 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi sekitar 0,6 Celcius. Ilmu mempelajari gas-gas rumah kaca menghangatkan bumi dan pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu bumi. Pemanasan global telah dimulai dan akan meningkatkan cepat di abad ini. Penyebab pemanasan global yaitu A. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. B. Emisi CO2 berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. C. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian dan gas dan dari dasar laut Arktik. D. Deforestation atau penebangan liar yang disertai pembakaran lahan hutan. E. Penggunaan chlorofluorokarbon atau CFCs dalam refrigerator atau pendingin. F. Meningkatkan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Berikut sebelah kanan itu adalah ilustrasi terjadi pemanasan global. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global yang nampak yaitu temperatur bumi semakin tinggi di beberapa wilayah tertentu temperaturnya lebih tinggi dan di wilayah lainnya tidak. B. Tingginya temperatur bumi menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah berbeda. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Mencairnya glasier yang menyebabkan volume air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai. Lama-kelamaan mengalami peningkatan akibat pengenangan air. Hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terpuruk populasi karang akan hilang pada tahun 2100 tahun karena meningkatnya suhu dan
pengasaman laut, sehingga diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Kepunahan spesies makin meluas. Menurut penelitian yang dipublik dalam majalah Nature, peningkatan suhu penyebab kepunahan lebih dari 1 juta tahun spesies. Hingga saat ini hilang spesies makin meluas dan daftar spesies terancam punah terus berkembang dan bertambah. Kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di dunia harus memiliki antara pergi bersama keluarga ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Penipisan lapisan ozon. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di permukaan bumi. Di atas permukaan bumi, lapisan ini yang meliputi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Upaya penanggulangi pemanasan global. Upaya menanggulangi pemanasan global yaitu penggunaan energi terbarukan, meningkat efisiensi bahan bakar kendaraan, mengurangi deforestation, mengurangi penggunaan CFCs, pendukung dan turut serta melakukan penghijauan. Menjawabkan penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil sebagai minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya menggunakan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dari biosfer. Kemudian, tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Usaha menanggulangi pemanasan global yaitu menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, mengurangi deforestation. Mengurangi penggunaan produk-produk yang menggunakan CFCs, CF dan CS, dan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Baik, itulah penjelasan tentang bab 10 tentang pemanasan global. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.